Kuasa itu untuk apa sih? Kuasa Roh Kudus, power itu supaya kita menjadi saksi. To have you back all in here. Yuk kita sama-sama, meskipun kita semua di rumah, dimanapun kita berada, kita hari ini sama-sama mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan. Ingat kalau misalnya kasih Tuhan itu, it's everlasting. Even though we think that we're not good enough, but God's love is always enough because it's breaking out like an echo. So let's sing this song together. Fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind
presence, Lord. Thank you for your love. We just want you, Lord, in this life. We just want you, and we're gonna sing it out, Lord. So come, Lord. Come, fill this place. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you.
Let your spirit move in our life, Lord. And have your way in our life, Lord. Not only in this place, but in our life, Lord. Because we know, Lord, when your presence is here, your presence change, Lord. Ayo teman-teman Fuse, kita nyanyiin lagi bridge lagu ini. Benar-benar kita bilang, God, make your way in our life. Make your way, surround us with your presence, Lord. And we know that you will make changes in our life. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in our life, in our life. Lord, we have come for you. We make way, oh Lord, we make way. We make room. Lord, let your spirit move. Let's say it. Have your way in my life, Lord. In my life. Lord, we have come for you. Salam sejahtera teman-teman dari Fuse. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk para pemimpin dan juga pengurus dari Fuse yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya setiap kita pasti akan mengalami Tuhan. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema power, kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Dan mengapa saya ingin menyampaikan tentang power? Karena dalam kehidupan kita membutuhkan kuasa ini. Kuasa untuk apa? Salah satunya untuk hidup di dalam integritas. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Integritas artinya orang yang hidup dalam kebenaran. Kalau di dalam Alkitab dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi keluarga yang melakukan kehendak Allah, gereja yang melakukan kehendak Allah, pebisnis, karyawan, profesional yang melakukan kehendak Allah, pelajar, mahasiswa yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang berintegritas. Bahkan sampai kita cari supir, pembantu rumah tangga, siapapun kita cari orang yang berintegritas. Di dalam negara, pemimpin ingin rakyatnya punya integritas. Rakyat ingin punya pemimpin negara yang berintegritas. Di gereja, pendeta ingin punya jemaat yang berintegritas. Sebaliknya, jemaat ingin punya pendeta yang berintegritas. Di keluarga sama, suami dan istri, istri dan suami. Yang masih single juga ingin punya calon suami, calon istri yang berintegritas. Di marketplace, di dunia bisnis sama. Karyawan-karyawan pengen punya bos yang berintegritas. Bos-bos, pemimpin ingin punya karyawan berintegritas. Nah, orang bisa hidup berintegritas kalau mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Integritas sederhana, bagaimana kita hidup dalam kebenaran, bagaimana kita jujur, bagaimana pikiran yang ada di hati, di mulut, tindakan sama, di mana-mana sama, di kantor sama, di gereja sama, di rumah sama, hidupnya sama, serupa dengan Yesus. Untuk itu kita perlu kuasa ini. We need the power. Yuk kita baca ayatnya. Kisah 1 ayat 4 sampai 5 dan 8. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sendiri yang berkata bahwa kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Ayat ini agak kontradiktif karena di Matius di pasal yang terakhir Yesus perintahkan murid-muridnya untuk pergi. Jadikan semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di Fatsal sebelumnya disuruh pergi. Tapi sekarang ditahan dulu, jangan pergi. Tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Artinya bukan Yesus menarik kembali ucapannya, tapi Yesus mau menyampaikan bahwa kita nggak mungkin ada di dunia ini melakukan apa yang Yesus mau kalau kita nggak punya kuasa, nggak punya power dari Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. You shall receive power. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu adalah begini, kehidupannya berubah. Kuasa Roh Kudus membuat hidup kita berubah sehingga orang akan melihat kita dan bilang ini, wow, kamu beda. Dulu nakal, sekarang enggak. Dulu males, sekarang enggak, jadi rajin. Dulu pelit, jadi murah hati. Dulu genit, sekarang setia. Ada perubahan. Jadi saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di keluarga, di tempat pekerjaan kita, di kota, di bangsa, di mana kita ada sampai ke ujung bumi. Dan waktu kita dibaptis Roh Kudus, firman Tuhan bilang kita menerima kuasa. Saya akan membahas inti dari firman Tuhan ini. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk apa? Jadi kalau kita pelajari arti kata kuasa, ini yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar? Yang siap sama-sama katakan, amin. Yang pertama, waktu kita menerima power itu kuasa Roh Kudus, kita menerima kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Untuk berhenti berbuat dosa. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, sama teman-teman. Mungkin gak kita hidup gak berbuat dosa? Siapa yang bilang mungkin? Angkat tangan. Siapa yang bilang gak mungkin? Angkat tangan juga. Jawabannya adalah mungkin. Cuma pertanyaannya gini, mau atau enggak? Bukan bisa atau enggak? Atau gini deh, sekarang kan tahun 2021, dari 1 Januari 2021 sampai hari ini kita mengikuti kebaktian online. Siapa yang enggak pernah buat dosa? Angkat tangan. Nah, kuasa Roh Kudus bisa menolong kita untuk berhenti berbuat dosa. Saya berikan ilustrasi. Misalnya kita lagi naik mobil yang sangat cepat, mobil sport. Wah, lari kencang 200 km per jam. Tiba-tiba ada yang lewat di depan kita. Itu ibaratnya dosa. Nah, mobil sport ini nggak punya rem. Kira-kira nabrak nggak? Ya nabrak lah, udah lari 200 km per jam. Ada orang nyebrang, nginjaknya pakai apa om? Jadi pasti nabrak. Nah sekarang waktu kita dipenuhi Roh Kudus ini ibaratnya ya. Sudah ada remnya. Sekarang mobil sport itu lari kencang lagi. 200 km per jam sama. Ada yang nyebrang lagi yang lewat. Pertanyaan saya sekarang gini. Nabrak gak? Tergantung. Kalau remnya diinjak, pasti gak nabrak. Mobilnya berhenti. Nah hal itu sama dengan hidup kita. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita sekarang punya kuasa. Kita punya rem. Jadi kalau ada gangguan, ada godaan, kita akan bilang begini, enggak, saya udah punya kuasa kok, saya mau berhenti. Masalahnya sekarang gini, mau berhenti berbuat dosa atau senang hidup di dalam dosa. Kalau kita mau hidup dalam integritas, kita mau hidup dalam kebenaran, kita mau hidup menyenangkan Tuhan, berhenti berbuat dosa. Dan kuasa Roh Kudus menyanggupkan kita untuk berhenti berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita menerima kuasa ini untuk apa? Kuasa Roh Kudus ini untuk apa? Yang kedua adalah untuk berubah. Ini berubah tuh bukan kayak zaman saya dulu ada Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam berubah. Superman, Batman, apalah pokoknya yang tokoh-tokoh gitu, bukan gitu. Kita berubah secara karakter menuju keserupaan dengan Kristus. Kalau kita masuk ke fitness center, atau mungkin ke slimming center pasti punya tujuan dong. Yang ke pusat pengurusan badan ingin badannya langsing,
Makanya yang jadi model pusat slimming center itu yang kurus-kurus, ramping-ramping kayak tusuk lidi. Seorang Juan Mogi nggak mungkin mau posenya begini juga nggak ada yang mau masuk, ya kan? Lalu kenapa kita mau ke fitness center tertentu supaya badan kita jadi. Makanya yang berdiri-berdiri di sana tuh PT-PT-nya badannya keren-keren, muscle, otot gitu. Lah kalau Juan Mogi suruh berdiri di depan situ, siapa yang mau fitness di sana? Karena kita harus punya apa? Sebuah goal. Masuk ke sini untuk jadi kurus. Masuk ke sini supaya badannya berotot. Kita ikut Tuhan apa sih tujuannya? Supaya jadi serupa dengan yang kita ikuti. Serupa dengan Yesus. Dan itu nggak mungkin kalau kita nggak punya kuasa dari Roh Kudus. Saya ini cerita karena saya mengalami 34 tahun yang lalu saya lahir baru dan langsung dipenuhi Roh Kudus. Mulai saat itu Roh Kudus tolong saya bukan hanya berhenti berbuat dosa, tentu proses demi proses. Lama-kelamaan jadi lebih baik. Tapi Roh Kudus juga merubah. Ada banyak karakter saya yang dirubah. Saya dulu gak punya belas kasihan, orangnya cuek, egois, individualistis. Gue, lo. Ngapain gue pikirin hidup orang? Hidup sendiri aja udah susah. Tapi begitu dipenuhi Roh Kudus, berubah. Bisa perhatiin orang lain. Bisa menangis dengan orang yang menangis. Ya kalau orang tertawa ya kita ikut tertawa. Ya kalau dia ketawa kita nangis ya aneh. Saya orangnya gak murah hati, pelit. Ya gak? Mau hidup udah susah. Ngapain berbagi sama orang lain. Tapi waktu Roh Kudus penuh hidup saya. Walaupun lagi kekurangan. Saat kekurangan kita bisa memberi. Apalagi setelah diberkati oleh Tuhan lebih generous. Lebih murah hati. Saya orangnya penakut, takut banget. Masa sih pastor badan segede gitu penakut? Aduh, sama ayam takut, sama anjing takut, ke hotel takut, ke rumah sakit takut, ketemu bule takut. Tapi Roh Kudus ubahkan jadi orang yang berani. Ya kalau nggak berani ya nggak mimpin lah sekarang. Ini tapping khotbah aja susah. Nanya amin, nanya kagak ada yang jawab. Angkat tangan, nggak kelihatannya angkat tangan. Ketawa sendiri, ngomong sendiri, seru sendiri. Itu berani tapping. Itu karena Roh Kudus yang menolong saya. Apalagi yang pemarah jadi peramah. Aduh ketemu saya dulu galak-galak. Orang ketemu saya bisa nangis. Loh gak mungkin lah Pastor Juan mungkin kan orang lucu, baik, ramah. Itu sekarang setelah dirubah oleh Roh Kudus. Dulu galak. Adik saya aja bilang saya galak. Kakak saya bilang saya galak. Papa mama saya bilang saya galak. Staff saya bilang saya galak. Kan udah confirm semua bilang galak. Tapi waktu saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus merubah saya. Jadi orang yang ramah. Sisa-sisa masih ada dikit terus berubah jadi serupa dengan Kristus. Istri saya kalau lagi misalnya perlu KTP saya, SIM saya, paspor, dia liatin. Sayang, kamu mukanya tuh kejam, bengis, galak. Masa sih? Saya bilang iya kalau orang gak kenal kamu pribadi lihat foto kami, lihat kamu galak. Tapi kenapa kamu naksir sama aku? Dia ketawa gitu. Roh Kudus yang merubah. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, siapa yang ngerasa, aduh kok karakter aku susah berubah ya. Kenapa sifat aku begini yang komplain udah banyak. Roh Kudus sanggup mengubahkan kita. Kita perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita menerima kuasa untuk apa? Untuk melakukan firman. Ada banyak orang dengar firman Tuhan di Spotify, di YouTube, di podcast. Kebaktian gak pernah absen. Wah pendeta siapa aja dia udah pernah dengar. Dari lokal, dari internasional, interlokal, luar angkasa udah dengar semua. Pendeta-pendeta TOP, BGT. Hidupnya gitu aja gak berubah-berubah. Nyolong tetap nyolong, cabul tetap cabul, genit tetap genit, darah tinggi tetap darah tinggi. Gak rubah-rubah. Tapi waktu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kita diberi kesanggupan untuk melakukan firman. Berapa banyak yang mengikuti kebaktian mau menjadi pelaku firman. Bilang ini, Roh Kudus tolong saya. Melakukan firman, gampang, gak gampang. Contoh mengampuni, siapa yang bilang mengampuni gampang? Menikah, coba menikah. Harta yang paling penting dalam keluarga itu pengampunan. Itu ayat berbicara hidup yang Yesus bilang 70 kali 7 kali. Itu 2 menit sekali. 2 menit sekali. Orangnya sama, kasusnya sama, tinggalnya sama-sama. Gak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Coba belajar tunduk sama suami. Tunduk kayak model dia Pak, susah. Suami suruh mengasihi istri. Aduh bawelnya Pak, bawel. Itu kalau di istri saya ada tombol stop, saya pencet tombol stop Pak. Cerewetnya harus mengasihi istri yang cerewet seperti dirinya sendiri. Yang single nih. Diputusin sama pacar.
Jadi putusin sama dia. Ya udah, saya bilang bersyukur. Gimana sih orang diputusin bersyukur? Udah ampunin, nggak bisa katanya. Loh kenapa nggak bisa? Soalnya dia pilih yang lebih jelek dari saya. Loh kan harga diri saya. Nah kalau dia pilih yang lebih cakep kan ya udah deh lebih cakep. Tapi aku nggak rela, dia lebih jelek dari saya. Udah saya bilang bersyukur, berarti Tuhan sayang sama kamu. Gimana Tuhan sayang? Karena berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Tuh sebelum menikah aja udah kelihatan genitnya, kelihatan belangnya. Tuhan lagi siapkan yang terbaik, baru diem lagi saya. Gitu. Susah diputusin, susah. Apalagi disuruh nginjil. Nginjil, wah mau ngomong apa susah. Loh kan firman Tuhan bilang diberitakan Injil kepada segala makhluk. Ayo yang udah jadi Kristen lebih dari 1 tahun. Siapa yang udah pernah secara pribadi membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan datang kepada Tuhan mengenal Tuhan. Kalau belum, Roh Kudus kasih kita kesanggupan. Tuhan suruh kita memberi itu gak gampang. Gak semua walaupun punya uang orang kaya murah hati, enggak. Orang murah hati itu bukan karena miskin atau kaya, itu karena kuasa Roh Kudus yang menjamah dia. Dia cinta Tuhan, karena cintanya lah dia memberi, ya. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, firman Tuhan sesulit apapun kita bisa lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Yang keempat, kita menerima kuasa Roh Kudus itu kuasa untuk apa sih? Untuk kita bisa excellent. Excellent itu artinya apa sih? Unggul. Unggul itu artinya apa sih? Selalu melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya selalu pegang perkataan ini, kami jadikan nilai, kami ajarkan berulang-ulang. How to be excellent? Excellent tuh gini. How can I do this better? Bagaimana saya bisa melakukan lebih baik lagi? Bagaimana saya jadi bisa jadi pendeta yang lebih baik lagi? Kalau sekarang saya khotbah yang tidur setengah gereja, mungkin nanti saya khotbah lagi setelah diperbaiki, khotbahnya menarik, aplikatif, khotbahnya diurapi. Yang tidur mungkin tinggal 20%, ya kan? Nanti khotbah lagi sudah nggak ada yang tidur. Jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi orang tua yang lebih baik, jadi warga negara yang lebih baik, jadi pimpinan bisnis yang lebih baik. Itu excellent. Firman Tuhan dalam Kolose 3:23 mengatakan apapun juga yang kamu lakukan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi standarnya kita buat untuk Tuhan. Ini saya khotbah untuk Bapak Ibu Saudara, saya buat ini untuk Tuhan. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang liatin, cuma yang pegang video, yang pegang komputer, sound system, lalu teman-teman yang membantu mungkin hanya 4 orang. Dan nggak ada yang dengerin khotbah saya. Tapi saya lakukan terbaik untuk Tuhan. Aku cuma seorang ibu rumah tangga, pastor, lakukanlah tugas sebagai seorang ibu rumah tangga yang terbaik. Tapi uangnya cuma bisa untuk beli telur doang tiap hari, Bu. Excellent itu kan telurnya bisa diakalin, Bu. Hari ini telur dadar, besok telur ceplok, besok telur rebus, besok telur semur, besok telur rendang, besok telur balado, besok telur apalah nanti. Ini kan udah 7, udah 6 atau 7, cukup untuk seminggu. Excellent. How can I do this better? Saya dulu orangnya yang lurus, gak kreatif. Tapi setelah saya penuh Roh Kudus, saya belajar untuk kreatif. Dan Roh Kudus tolong saya. Mulai dari bikin judul khotbah, ilustrasi khotbah, properti khotbah. Kemarin baru tapping khotbah, bawa perahu ke atas, khotbah dari dalam perahu. Bikin penjara, bikin sumur, bawa kolam air, kolam renang plastik ke atas, pakai botol, pakai pohon. Kemarin saya pengen bawa singa beneran. Bisa sewa di taman safari, tapi tim bilang jangan bayar tuh begitu lepas langsung ketemu Yesus semuanya. Jadi saya bawa sepeda, bawa Vespa dan itu semua karena Roh Kudus. Dia membuat kita menjadi kreatif, menjadi excellent. Catat ini baik-baik, how can I do this better? Makanya di gereja yang kami dipercaya untuk mengembalakan, kita selalu melakukan evaluasi. Setiap hari Selasa dievaluasi. Pujiannya gimana, khotbahnya gimana, termasuk khotbah saya sendiri. Sehingga bisa diperbaiki. Suasananya gimana, kebaktian anaknya gimana. Supaya kita bisa terus excellent. Apakah kita belajar sesuatu sampai di sini? Yang kelima, waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita dibaptis dengan Roh Kudus, kita menerima kuasa. Kuasa itu untuk apa?
untuk melakukan mujizat. Mujizat apa sih? Saya buat definisi mujizat. Ini definisi saya sendiri yang saya pelajari dari firman Tuhan. Saya simpulkan gini. Tuhan bisa buat dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan bisa buat dari yang ada menjadi tidak ada. Atau sesuatu yang gak mungkin dilakukan oleh manusia dilakukan oleh Tuhan. Siapa yang perlu mujizat? Saya juga angkat tangan, saya perlu mujizat. Tapi di sekeliling kita perlu mujizat. Dan anehnya seringkali saya sendiri apa yang saya doakan belum terjadi. Tapi waktu saya doain orang terjadi. Pengalaman saya pertama doain orang sakit. Itu gaya banget dengan tim. Jadi gembala saya dulu suruh, kamu ke rumah sakit ada yang sakit. Siap, semangat kan. Bawa tim ya kan. Karena lihat contoh-contoh pada bawa tim. Udah main musik, ada yang nyanyi segala, bawa buah, udah kita doa. Setelah doakan besok dapat kabar meninggal. Ya kita lapor. Pastor yang didoakan sudah ketemu Bapak di surga. Terus dia ketawa. Bilang kok ketawa kita sedih. Dia bilang gak apa-apa. Tugas kita mendoakan orang. Tugas menyembuhkan itu Tuhan. Yang penting lakukan bagian kita. Jadi perlu waktu untuk semangat lagi. Tapi dihitung yang mati sama yang sembuh banyak yang sembuh. Orang gak punya anak. Saya bingung. Saya sendiri belum punya anak saat itu. Saya bilang kamu punya anak. Di hati saya pengen jujur ya. Saya juga belum punya anak pengen ngomong gitu. Cuma kan gak bisa ya kita pendeta. Saya pengen punya anak saya doain. Tuhan aku berdoa, berkati kandungannya, saat mereka berhubungan Tuhan mengingat mereka. Subur, amin. Hamil, kembar 3, kembar 2, saya belakangan. Tapi saya percaya itu kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan tugasnya Tuhan. Apalagi ada satu teman saya punya pacar. Jadi kalau kebaktian dia gak ikut. Satu saat dia naik ke atas. Dia bilang pacar gue mau ketemu nih katanya. Oh ya, saya bilang kenapa? Saya gak bisa tidur tiap malam. Oh ya, insomnia ya? Iya. Doain saya kalau saya bisa tidur, saya ikut Yesus. Wah saya bilang udah gak bisa tidur lama, terus suruh saya yang doain ya. Akan firman Tuhan bilang gini, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya, dia menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Dan aku punya Roh Kudus. Saya bilang ini, dalam nama Yesus, setiap sistem dalam tubuhnya yang ngaco, jadi benar, jadi normal. Jamnya tidur, dia tidur. Jamnya bangun, dia bangun. Amin. Gitu aja. Setelah saya doa, saya pikir aduh kalau dia gak tidur gimana. Seminggu, 2 minggu gak ada kabar. Terus gak lama teman saya bilang ini. Bro, pacar gue ngajakin makan. Aduh saya bilang nih antara sembuh gak sembuh nih. Lagi makan-makan, dia bilang begini. Tahu gak, setelah kamu doain saya, malam itu saya tidur katanya. Jamnya tidur saya tidur. Jamnya bangun saya bangun. Saya bilang Roh Kudus terima kasih. Kuasamu yang membuat semuanya terjadi. Dan Tuhan mau pakai setiap kita yang mengikuti kebaktian ini melakukan banyak mujizat. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Dan yang terakhir. Kuasa itu untuk apa sih? Kuasa Roh Kudus power itu supaya kita menjadi saksi. Jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa supaya kamu menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ceritakan tadi orangnya minder, pemalu, penakut, gimana mau jadi saksi. Tapi saat saya dipenuhi Roh Kudus, saat saya baca firman Tuhan, saya bilang ini Tuhan, aku mau hidup kudus. Tuhan, aku gak mau bohong. Tuhan, aku gak mau hidup dalam percabulan. Tuhan, aku gak mau jadi orang yang kasar. Aku mau jadi orang yang penuh kasih. Dan waktu saya doa, dan waktu saya menjalankannya Roh Kudus benar kasih kekuatan sama saya. Lama-lama perubahan terjadi. Waktu perubahan terjadi, orang-orang mulai melihat. Dan di hati ini mulai ada kerinduan. Jadi saya umur 14 tahun waktu saya penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi? Saat itu saya SMP sekolah. SMP sekolah, wah udah mulai menyala-nyala nih. Saya punya kuasa untuk menjadi saksi. Tapi yang pasti hidup saya berubah dulu. Ya kalau kita nyontek, dia nyontek terus kita bilang ini. Bro ke gereja yuk. Hah? Ngapain ke gereja? Supaya hidupnya benar. Nah lu aja gak benar ngajak gua. Jadi saya sementara proses ke arah kebenaran. Saya mulai sering ngajak teman-teman saya. Saya belum bisa cerita tentang Yesus, cerita apa gak bisa. Simple. Saya bilang gini.
Saya tuh kalau hari Minggu suka ke gereja, ikut yuk, polos-polos doang. Mereka mau, tapi karena kita semua gak punya kendaraan. Apa yang terjadi? Saya keluarin tabungan saya pakai taksi. Dulu zamannya masih ada taksi apa ya? Taksi Presiden, taksi Bluebird. Belum ada kayak sekarang Uber lah, Grab segala gitu. Atau apalah yang daring-daring gitu. Jadi saya bayarin argo, jemput satu-satu. Si A, si B, si C sampai ke gereja. Pulang saya anterin lagi satu-satu. Terus tuh SMP, SMA, kuliah. Waktu saya udah punya SIM, saya memberanikan diri pinjam mobil sama saudara saya. Itu ada mobil Kijang. Itu Kijang kan semua bisa muat. Tete, papa, oma, opa, kakak, adik, om, tante. Saya jemputin satu-satu, anterin satu-satu. Wah mereka haus. Dan saya gak bisa khotbah, gak bisa sharing. Paling gampang apa? Dulu masih zamannya tape recorder, terus ganti ke CD. Saya bilang gini ya, mau khotbah tentang apa? Jadi saya ambilin, saya beli kaset khotbah, CD khotbah, putar sama-sama. Tuhan hadir, Tuhan melawat semuanya dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Very simple. Sampai akhirnya di kampus, waktu saya masuk ke kampus, ada satu kakak kelas saya, waktu dia lihat saya dia bilang ini, Tuhan jawab doa saya. Kaget dong saya, lihat saya, Tuhan jawab doa saya. Saya bilang begini, saya tuh udah mau keluar dari kampus. Saya punya kerinduan, kampus ini dimenangkan bagi Tuhan. Lalu apa gunanya sama saya? Waktu saya lihat kamu nih orangnya. Jadi kita berdua rintis persekutuan doa. Singkat kata, satu demi satu bertobat terima Tuhan Yesus. Waktu kita tinggalkan kampus, 100 orang kurang lebih di persekutuan itu 100 orang lahir baru, penuh Roh Kudus. Mereka berjemaat. Tuhan kita luar biasa, Roh Kudus kita luar biasa. Bagian yang terakhir, waktu saya renungkan ayat ini kan dikatakan begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya bilang ini mah cuma levelnya sekolah, SMP, SMA, kuliah, terus di kota doang. Saya bilang kapan sampai ke ujung bumi? Saya nggak pernah berpikir sama sekali. Tiba-tiba saya diundang ke satu negara, diundang ke negara lain. Saya dalam hati berpikir siapa Juan Mogi? Ternyata bukan Juan Moginya, Roh Kudus yang di dalam Juan Mogi. Dua yang menjadi challenge saya terakhir adalah saat saya diundang gereja terbesar di Belanda, berbahasa Belanda. Dan saya harus khotbah di dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Lalu gereja terbesar di Switzerland, saya harus khotbah di kota Zurich. Dan saya khotbah dalam bahasa Inggris. Toh di satu sesi ada lagi khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Jerman. Khotbah lagi dalam bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Swiss. Yang hadir bule semua, sementara kita pale, dia bule-bule. Dan akhirnya malamnya diminta kebaktian lagi. Dia bilang doain mereka untuk terima Roh Kudus. Waduh, waktu saya bahas tentang Roh Kudus, saya bilang siapa yang mau dibaptis oleh Roh Kudus? Bule-bule itu pada maju ke depan, saya cuma berdua. Itu bule-bule kan tinggi banget kan, jadi kita melihat mereka tuh begini nih kalau ngobrol gitu. Langsung rendah diri. Jadi saya harus peluk mereka, doain mereka. Waktu saya peluk, saya gak ketemu muka, saya ketemu keteknya mereka. Jadi udah nangis, ingus segala macam, udah saya pelukin. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Saya pikir nih orang Indo ngomong Inggris, saya gak pernah sekolah di luar negeri. Udahlah, ini pelayanan saya yang pertama dan terakhir. Apa yang terjadi? Mereka bilang gini, boleh minta izin gak khotbahnya dimasukin YouTube? Oh saya bilang boleh banget. Karena kan kita juga bingung Inggris kita di ngertiin atau enggak, kan ngomong Indonesia aja belepotan, suruh ngomong Inggris. Terus mereka bilang gini, tolong datang lagi ke tempat kami dan layani kami. Saya kaget, saya amazed dengan cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus yang sama yang ada di dalam saya. Kuasa yang sama yang ada di dalam saya akan ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Power, kuasa. Kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita diingatkan bahwa kuasa itu menolong kita untuk melakukan 6 hal ini. Kalau kita belum dipenuhi Roh Kudus, ini saatnya kita dibaptis Roh Kudus. Dan saat dibaptis Roh Kudus, kita akan menerima kuasa yang merubah kehidupan kita. Saya selesai. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang hidup dalam integritas. Dan orang untuk hidup dalam integritas
untuk seseorang hidup dalam integritas, mereka perlu kuasa Roh Kudus. Kita akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Dan nama Yesus dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Makasih Bapa untuk hari ini kalau kami bisa belajar firman Tuhan. Aku berdoa biar setiap mereka yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa melakukan keenam hal ini dengan pertolongan dari Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Dan bagi mereka yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, biar mereka bisa dibaptis oleh Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menerima kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Berkati semua yang mengikuti kebaktian online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.